Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Muhammadin Abdullah wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali perkuliahan kita mata kuliah sejarah peradaban Islam SPI dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada rekan-rekan semester 2C1 ya. 2C1 di kelas ini pertemuannya itu 2 minggu sekali. Jadi satu pertemuan ini kita sudah memasuki dalam satu pertemuan itu 2 materi. Dan sekarang ini setelah Ramadan Idul Fitri kita anggap pertemuan awal. Oleh karena itu kepada rekan-rekan semua saya mengaktifkan mode otomatis untuk masuk ya, jadi tidak perlu saya izinkan, tinggal klik itu langsung bisa masuk ke Google Classroom. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ada Fida Hidayati ya. Fida Hidayati di mana Fida Hidayati? Ada Fida? Ada Nggak Pak. ada, ya? Oh, ada Pak. Di mana Fida tinggalnya? Di Megamendung Pak. Megamendung. Kegiatannya apa aja? Mengajar Pak. Di mana? Di pondok pesantren. Pesantren apa namanya? Al-Mustafawiyah. Al-Mustafawiyah. Iya Pak. Oke, terima kasih. Tidak, kemudian ada Muhammad Fikhullah. Ada Muhammad Fikhullah. Ada Pak. Apa aktivitas kegiatannya? Ya. Pondok Pak. Sambil ngajar nggak? Iya. Di mana? Di Cianjur Pak. Nah, sekarang lokasi di Cianjur. Sekarang lagi di rumah Pak, di Sukabumi. Nah, Sukabumi. Nama pondoknya apa? Yang Al-Ikhwan Pak di Cianjur. Oh, Al-Ikhwan. Oke. Ya, terima kasih. Muhammad Fikhullah. Terus ada Anissa Aulia. Iya Pak. Anissa Aulia di mana lokasinya? Di Lampung Pak. Di Lampung. Aktivitasnya apa? Mondok. Mondok di Lampung. Bukan, di Bojonggede. Oh, jadi rumahnya di Lampung, mondoknya di Bojonggede. Iya. Di apa? Di nama pondoknya? Hijir Ismail. Oh, Hijir Ismail. Kegiatannya juga ngajar. Mondok sambil ngajar ya. Oke, lanjut ke Haikal Muhammad. Ada Haikal Muhammad? Iya Pak. Di mana Muhammad Haikal? Di Tangerang. Tangerang. Iya. Aktivitasnya apa? Kerja Pak. Kerja? Apa di pondok? Kerja Pak. Kerjanya di bidang apa? Wira swasta. Swasta ya. Apa? Iya. Ya, kemudian ada Ridwan Alawi. Ridwan Alawi, di mana Ridwan Alawi? Halo, Ridwan Alawi hadir? Ada Ridwan Alawi? Oke, kita lanjut ke Zaki Abdul Mukti. Ada Zaki Abdul Mukti? Ada Pak.
Di mana tinggalnya Zaki? Tinggal di Cipanas, Pak. Panas. Kegiatan sehari-harinya apa, Zaki? Mondok, Pak, mondok. Di mana mondoknya? Di Cipanas, Ponpes Al Ikhwan. Panas. Sambil ngajar nggak? Insya Allah, Pak, belum. Oh, belum ngajar. Iya, Pak. Oke ya, makasih Zaki. Kemudian ada Ya. Ahmad Hawasi. Ada Ahmad Hawasi? Halo, ada Ahmad Hawasi? Ada Pak. Hadir. Di mana Ahmad Hawasi? Jakarta Pak. Oh, Jakarta. Kegiatannya apa? Mondok? Kerja Pak. Oh, kerja. Mondoknya Bidang- dulu di Cianjur Pak Sami. Oh, di Cianjur. Sekarang sambil kerja. Sekarang berarti libur nih, nggak kerja? Iya Pak. Masuk sih. Oh, sambil masuk. Bisa. Di Google Meet bisa sambil kerja. Bisa Pak. Kerjanya lagi istirahat. Oke, ya. Oke, kemudian makasih Ahmad Hawasi. Selanjutnya ada Siti nih. Ada Siti Y namanya. Halo Siti. Iya Pak. Iya Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Di mana Siti? Saya di NTT Pak. NTT. NTT itu Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Jam berapa sekarang di sana? Jam 2.41. Jam 2.41. Berarti jam 1.41 di sini ya. Aktivitasnya apa Siti? Ngajar di TPA. Ngajar di TPA. Oke, alhamdulillah ya. Makasih Siti. Kemudian ada Rasya Ananda. Rasya Ananda di mana Rasya? Ya Pak, di pondok Pak. Di pondok. Ini namanya Rasya Ananda. Mondoknya di Betul. mana? Di Luliang Pak. Oh, William ya. Sambil ngajar juga. Enggak sih Pak, masih mondok. Masih mondok ya. Oke, makasih Rasya. Kemudian ada lagi Melda Juntia. Di mana Melda? Ya ada Pak. Di mana Melda? Dari NTT Pak. NTT. Kegiatannya apa? Ngajar Pak. Ngajar di mana? Di Pondok Pesantren. Apa nama pondok pesantrennya? Pondok Pesantren An-Nur Center. An-Nur Center ya. Berarti sambil ngajar di sana ya, sambil jadi santri atau jadi ustadz? Jadi Ustazah. Ustazah ya. Oke, terima kasih Melda. Kita lanjut ke Ahmad Mufarrih. Aina Ahmad Mufarrih? Ya, hadir Pak. Hadir. Di mana Ahmad Mufarrih? Sekarang di Tangerang Pak. Tangerang. Sebelumnya di mana? Mondok. Sebelumnya di Bogor mondok. Di mana Bogornya mondoknya? Cibinong. Oh, Cibinong. Pondok apa namanya? Al-Qur'an Nurul Furqon. Oh, Nurul Furqon. Ya. Ya. Aktivitasnya apa sekarang? Ngajar. Ya, ngajar Pak. Alhamdulillah ya. Ya. Makasih. Kemudian lanjut ke Fadatul Kamilah. Ada Fadatul Kamilah? Ada Pak. Fadiyatul Kamilah ya? Fadlatul Kamilah Pak. Fadlatul Kamilah. Di mana Fadlatul Kamilah? Di Jasinga Pak. Oh, Jasinga. Ya. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di sini masih di sini. Mondok atau di mana? Mondok Pak. Di mana mondoknya? Nurul Fikri. Nurul Fikri. Iya. Di mana Nurul Fikri? Daerah Jasinga Pak. Oh, Jasinga. Sambil ngajar sekarang. Enggak Pak. Enggak. Ya. Terima kasih ya. Fadlatul Kamilah. Kita lanjut ke Aprilia Ningsih. Ada Ningsih? Iya ada Pak. Di mana Aprilia Ningsih? Di Depok Pak. Oh, Depok. Sebelumnya ada di mana? Sebelumnya mondok? Enggak Pak, ibu rumah tangga. Oh ya, di rumah tangga. Sekarang di Depok ya. Iya. Kegiatannya di samping ibu rumah tangga apa? Kemarin sempat ngajar-ngajar les aja.
Ngajar les. Ya, nggak apa-apa ya. Terima kasih Bu Aprilia Ningsih. Iya, Pak. Kemudian ada Elsa Siti. Elsa Siti, Ya, Pak. di mana Elsa Siti? Lokasinya? Dari Ciwidey. Ciwidey itu Bandung ya? Iya, Pak. Di Bandung. Sebelumnya di mana mondoknya? Di Bandung, ya, Manok di Bandung. Mondok di Bandung juga. Sekarang kegiatannya apa saja? Sambil ngajar? Santri biasa. Santri di mana? Di Tanjung Salam. Namanya Tanjung Salam. Iya, Pak. Oke, makasih ya Elsa Siti. Kemudian Ya, ada sama-sama. lagi Muhammad Khidir. Muhyidir. Muhyidir, ada Muhyidir? Ada Pak. Di mana Muhyidir? Di Bogor Pak. Di Bogor. Di mana mondoknya sebelum di Bogor? Sebelumnya di Al Falak Pak. Sekarang sama di Al Falak. Udah enggak. Al Falak itu Mama Palak bukan? Iya Pak, di Pagentongan. Oh, Pagentongan. Oke, sekarang tinggalnya di mana? Di Cibinong. Ciomas, dekat Cibinong. Mas. Oke ya. Makasih Muhammad Hidir. Kemudian Nur Aini. Ada Nur Aini? Hadir Nur Aini? Oke ya. Kemudian ada Rifandi Hidayat. Hadir Ada Pak. Rifandi Hidayat di mana? Rifandi Hidayat? Sekarang tinggal di Ciwidey Pak, di Bandung, di Bandung. pondok. Apa nama pondoknya? Sama yang tadi sama Elsa Tanjung Salam. Oh, Tanjung Salam. Oke ya, makasih Rifandi Hidayat. Ada Ria Novia. Iya, Pak. Ya, di mana Ria Novia? Kelapa Nunggal, Pak. Kelapa Nunggal. Sebelumnya mondok di mana? Ibu rumah tangga, Pak. Di rumah tangga ya, sambil ngajar juga? Enggak, Pak. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ria Novinta. Kemudian ada lagi Ali Mustafa. Ada Ali Mustafa? Iya Pak, ada. Di mana Ali Mustafa? Di Bogor Pak, Ciomas. Oh, Ciomas. Mondoknya di mana? Mondoknya masih daerah Ciomas Pak. Apa namanya? Nurul Islam. Nurul Islam. Iya. Oke, makasih ya Ali Mustafa. Iya. Ya, Cuman udah nggak mondok Pak. udah nggak mondok. Kegiatannya apa saja? Udah nggak mondok? Ngajar di MI Al Falak Pak. MI Al Falak, Pagentongan. Oh, di MB-nya ya? Iya. Oke, terima kasih. Mungkin ada rekan-rekan teman-teman yang mau memperkenalkan diri yang belum disebut karena layar saya tiba-tiba teracak ini, jadi takutnya yang sudah disebut lagi. Ada yang belum disebut? Silakan. Nuraini, ada Nuraini? Saya Pak Nur Asri belum di absen. Baik, ya silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Asri dari Bandung Ciwidey. Oh, Ciwidey. Aktivitasnya apa? Sama kayak yang tadi di pesantren. Pesantren ya, sambil ngajar juga ya? Enggak, jadi santri. Oh, santri. Alhamdulillah ya. Mungkin ada lagi yang ada Agus Sultan. Silakan Agus Sultan. Ya Pak, perkenalkan nama saya Agus Sultoni. Di Binong sekarang tinggalnya. Aktivitasnya apa Agus Sultan? Jadi operator sekolah. Alhamdulillah ya, Agus Sultan. Makasih. Kemudian ada Rudi Hartono. Ini pemain bulu tangkis ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Rudi di mana? Saya di Tajur Halang Parung, Pak. Tajur Halang Parung. Aktivitasnya apa? Aktivitas mengajar di sekolah individu berkebutuhan khusus. Oh iya, jadi sekarang mengajar di ABK ya? Iya, Pak. Levelnya di mana? Levelnya apa? ABK-nya? Ya, dari sekolah umum, Pak. Sekolah umum? Ya.
Oh, di sekolah umum, tapi memang khusus di sebelumnya punya pendidikan ini khusus. Enggak, sebelumnya dari jurusan informatika, Pak. Oh, informatika. Tadi sudah kuliah 1 ya? Belum, Pak. Baru kali ini. Oh, informatika itu di SMK maksudnya ya? MK. Oke, makasih Rudi, makasih. Kemudian ada lagi Kurmiadin ya? Kurniadin, Wil dan Syah. Ya, apakah di mana tinggalnya Kurniadin? Tinggal aslinya di Dramaga, Pak. Oh, sekarang bukan asli tinggalnya? Domisili di Pagentongan. Oh, Pagentongan. Alhamdulillah ya. Selamat bergabung semuanya. Kemudian ada lagi Siti Nur Adawiyah. Di mana Siti Nur Adawiyah? Di Cikudeg, Pak. Cikudeg. Iya. Oke, aktivitasnya apa? Mondok. Di mana mondoknya? Di Cikudeg juga. Cikudeg, nama pondoknya apa? Subul Salam. Subul Salam. Aktivitas kegiatan sehari-hari? Ngajar. Jadi santri? Enggak. Ngajar Mondok juga doang. enggak? Mondok Enggak. ya, sambil ngajar ya? Oke, makasih Siti Nur Adawiyah. Kemudian ada lagi Jalaluddin Nasuyuti ya? Ya Pak Hadir. Ya, di mana Jalaluddin? Di Cigudeg Pak, Bogor. Cigudeg. Mondok, sebelumnya mondok? Sekarang masih mondok di Pandeglang Pak. Oh, Pandeglang. Di Pandeglang, Banten ya? Ya. Apa nama pondoknya? Minhajul Karomah Pak. Oh, Minhajul Karomah. Oke, kegiatannya ngajar juga? Kenapa masih santri Pak? Ya, alhamdulillah ya. Kita Ya, alhamdulillah. Terima kasih Jalaluddin. Kemudian ada lagi Akhwan Muzaki. Akhwan Muzaki, di mana Akhwan Muzaki? Ada Akhwan Muzaki? Hadir Akhwan? Ada di mana Akhwan? Dari Bogor, Pak. Bogornya di mana? Bogor Megamendung. Oh, Megamendung. Aktivitasnya apa? Mondok. Mondok di Bogor. Ya, sambil ngajar juga Kak? Enggak. Oke ya, makasih Ikhwan Muzaki. Ada lagi rekan-rekan yang belum disebut namanya? Oke ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sesuai dengan jadwal, kita nanti bertemu 1 bulan itu 2 kali ya. Jadi 1 pertemuan itu 2 materi yang disampaikan. Dan perkenalkan juga, nama saya Edi, jadi nama saya cuma 3 huruf, Ehol Delta Yongki ya. Kemudian di sini saya sebagai wakil ketua 1 bidang akademik, jadi kaitan dengan akademik nanti berhubungannya dengan saya. Kemudian juga saya lahirnya tahun 1978, S1 saya di UIN Jakarta. Sebelumnya saya kuliah di UNJ ya, dulu namanya IKIP Jakarta, namanya UNJ, tapi nggak lulus saya di UNJ ya, dapat cuma 4 semester. Saya kuliah ke UIN Jakarta. Di UIN Jakarta itu saya di Usuluddin dan Filsafat, jurusannya Akidah Filsafat, program studinya Pemikiran Politik Islam, itu dia S1-nya. S2 dan S3-nya di Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian itulah intinya di situ ya. Jadi S1, S2 saya di Pendidikan Agama Islam di UIK Bogor. Nah, kita pada saat ini bertemu dalam 1 mata kuliah yang disebut dengan Sejarah Peradaban Islam. Oleh karena itu, saya ingin lihat kepada rekan-rekan sekalian, ya, kita lihat kelas kita buka kelas kita dulu ya. Sebentar, kelas kita, layar saya terlihat nggak nih?
Layar saya bisa terlihat? Halo? Bisa, Pak. Oh, bisa terlihat ya. Bisa, Pak. Kita lihat e-learning dulu, kampus kita. Mata kuliah kita adalah Sejarah Peradaban Islam, kelas C1 ya. Ini ada kelas B, C1. Nah, kita nanti teman-teman bisa lihat di pertemuan 1 ini, walaupun pada dasarnya kita dulu pernah ada pertemuan sebelum Ramadan, tapi karena terlalu jauh, khawatir sudah lupa. Ya, di catatan di kelas ini semuanya sudah bisa masuk e-kampus nggak? Sudah ya, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa masuk kampus, nah nanti di sini di catatan ini di pertemuan pertama ini ada bisa dilihat tentang catatan yang isinya catatan itu adalah rencana pembelajaran studi. Nah ini RPS ya, rencana pembelajaran studi yang saya buat secara sederhana. Rencana pembelajaran studi ini pada mata kuliah sejarah peradaban ini, pada pertemuan ini kita nanti akan membahas, yang pertama kita membahas tentang RPS ini, rencana pembelajaran semester, di mana di dalamnya kita membahas tentang definisi, ruang lingkup, sumber sejarah peradaban Islam. Kemudian pada pertemuan kedua ya, nanti kita bahas juga. Jadi sekarang fokusnya RPS dan pertemuan 1 ini. Pertemuan yang akan datang kita bahas tentang periode Mekah dan Madinah dan Piagam Madinah. Nah, nanti di sini ketika periode Mekah dan Madinah dan Piagam Madinah, kita mencoba mempelajari sejak lahirnya Rasulullah SAW, kemudian berdakwah di Mekah, kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah berhasil membuat Al-Mistaq Al-Madinah, Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah itu sampai saat ini dijadikan konstitusi negara modern, ya. Karena pada saat itu Rasulullah SAW di Madinah dapat mempersatukan beragam suku bangsa yang ada di sana. Karena Madinah pada saat itu adalah sebuah kota metropolitan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Ada Bani Aus, suku Hazrat, dan mereka juga memiliki keyakinan yang berbeda satu sama lain. Sebelumnya, satu sama lain saling bermusuhan dari perkara-perkara yang sederhana. Jadi kalau ada permusuhan tidak melihat salah benarnya, tapi yang dilihat adalah apakah dia kelompok saya, bagian dari keluarga saya atau bukan. Kalau memang bagian dari keluarga saya diganggu, maka bisa terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Dan itu terjadi di Madinah sebelum diwujudkannya Piagam Madinah. Kemudian Piagam Madinah ini menjadi tonggak sejarah dalam peradaban Islam, di mana ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun adalah akidahnya dengan membangun masjid, kemudian juga membangun pasar, ya. Jadi antara masjid dan pasar, akidah dan ekonomi yang dibangun. Jadi kalau kita mau bahagia dunia, ya paling tidak mau harus memiliki keunggulan di bidang ekonomi. Namun ekonomi juga tidak lepas dari akidah, ya. Nah, kemudian nanti dibahas ini ya tentang periode Mekah, Madinah, dan ada Piagam Madinah. Kemudian yang ketiga tentang strategi perluasan wilayah administrasi pemerintahan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memahami dalam sejarah Islam bahwa perluasan wilayah Islam itu berjalan cukup cepat ya ketika Rasulullah SAW di Mekah, Madinah, kemudian sudah ada rencana-rencana untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam sampai ke seluruh penjuru dunia ini ya. Termasuk juga tentang hadirnya Islam di Nusantara. Itu banyak teori yang digunakan ya. Salah satunya adalah teori bahwa Islam disebarkan Nusantara ini
sejak masa Rasulullah SAW. Itu sudah ada teori-teori yang memuatkan ya. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW wafat, itu ada para sahabat, ya, di mana tugas utama para sahabat adalah bagaimana mereka mendukung dakwah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah wafat, dakwah Islam tetap berjalan. Karena Rasulullah SAW sudah berhasil mendidik para sahabat-sahabat ini dengan luar biasa. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, didikan yang paling berhasil adalah didikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita melihat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain begitu hebat, sehingga ketika Rasulullah wafat, walaupun terjadi intrik-intrik di dalamnya, tapi dakwah tetap berjalan. Ketika Rasulullah wafat, tantangan-tantangan terbesar muncul ya, diantaranya dari orang-orang yang mengaku nabi palsu, ya, mereka baiat kepada Rasulullah ketika Rasulullah hidup. Ketika Rasulullah wafat, mereka menganggap kerjanya itu sudah selesai. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Musailamah al-Kadzdzab, Tulaihah bin Khalid, dan sebagainya, yang mereka mengaku sebagai nabi palsu. Nah, kemudian tugas para khalifah adalah memberantas itu. Yang kedua juga memberantas orang yang ingkar zakat. Ya, ingkar zakat. Jadi orang yang ingkar zakat ketika perjanjian dengan Rasulullah masih hidup, mereka menganggap itu hanya terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah wafat, maka sudah tidak ada perjanjian lagi. Maka orang-orang yang seperti ini juga diberantas oleh para khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kemudian juga dakwah yang selanjutnya adalah menyampaikan ke seluruh Jazirah Arab. Maka kemudian strategi perluasan wilayah ini menjadi penting untuk kita pahami dalam konteks sejarah Islam. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu kan bisa dibagi menjadi 3 periode ya. Yang pertama mulai dari 650 sampai dengan 1250, dari 1250 sampai dengan 1800 sampai dengan sekarang. Ini kalau menurut Harun Nasution ya, dalam kitabnya dalam bukunya tentang pengantar studi Islam. Nah, 650 sampai dengan 1250 itu terjadi pergulatan pemikiran yang luar biasa, yang mulai dari wafatnya Rasulullah sampai kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan intrik-intrik terjadi di dalamnya, termasuk perang Siffin antara sesama, ada peristiwa arbitrase, ada peristiwa terkait dengan masalah-masalah dosa besar gitu ya, dan itu semua bermuara dari politik, berawal dari politik, kemudian nanti beralih kepada masalah-masalah akidah. Maka muncullah kemudian di situ aliran kalam seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan sebagainya dan lainnya ya. Nanti kita bahas di strategi itu ya, tentang strategi perluasan wilayah dan administrasi pemerintahan. Kemudian ada sistem pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sistem pemerintahan, bagaimana sistem pemerintahan dalam sejarah Islam itu, yang pertama, apakah sistemnya demokratis ya. Kalau dilihat dari sejarah memang sangat demokratis, walaupun bentuknya bisa demokrasi perwakilan, bukan demokrasi berdasarkan suara terbanyak, tapi suara terbanyak itu berdasarkan pada suara kebenaran. Nah, nanti kita pahami tentang sistem pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam ini, sejarah Islam ini luar biasa ya. Ketika fase-fase awal berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu sangat maju. Bahkan Barat itu mengenal tentang kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan itu dari sarjana Muslim. Maka muncullah kemudian tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Hayyam, dan segala macamnya, yang dimana mereka sampai saat ini dikenal sebagai tonggak dalam ilmu-ilmu modern ya. Maka perlu kita lakukan ini riset-riset dan penelitian-penelitian
terkait dengan karya-karya ulama kita pada masa lalu dan memang sangat relevan juga untuk saat ini. Kenapa? Karena memang dijadikan rujukan-rujukan untuk ilmu-ilmu pengetahuan modern. Termasuk juga matematika ya, ada munculnya angka 0 ya. Angka 0 itu kan berawal dari sejarah peradaban Islam. Dulu orang itu menghitungnya cuma sampai 9 menggunakan angka Romawi. Dan angka Romawi ini sangat sulit kalau memang sudah masuk pada angka ratusan ribuan. Kalau sekarang kita menulis angka 1 juta dengan huruf Arab bahasanya cukup mudah. Tapi kalau 1.560.000 misalkan menggunakan angka Romawi itu sangat menurut saya sulit gitu ya. Karena kita tidak terbiasa, yang kedua memang tidak ada angka 0. Maka angka 0 ini juga muncul dalam peradaban Islam. Maka kemudian peradaban Islam sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Dan dalam sejarah peradaban Islam, kita tidak menemukan ya adanya sebuah pertentangan antara ilmu dan agama, sebagaimana ditemukan dalam sejarah Eropa, di mana dalam sejarah Eropa kita bisa menemukan adanya proses penentangan terhadap kemajuan sains, ilmu pengetahuan, dan juga pandangan-pandangan gereja. Orang-orang gereja pada masa kegelapan di Eropa itu memahami bahwa ilmu harus tunduk pada agama. Maka kemudian ketika tidak mampu menyelesaikan itu, maka muncullah sekularisasi, pemisahan antara agama dan negara. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sejarah itu, maka sekuler itu munculnya dalam tradisi-tradisi Barat ketika agama tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sejarah-sejarah dalam sejarah Barat itu. Dan ini tidak kita dapatkan dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam itu ilmu pengetahuan memberikan kontribusi penguatan terhadap ayat-ayat Al-Quran, ataupun mungkin isyarat-isyarat Al-Quran itu sangat cocok dengan munculnya ilmu pengetahuan. Jadi sangat dibuktikan ya dalam peradaban ilmu pengetahuan. Misalkan ada seorang peneliti namanya Maurice Busayler, ya, dia seorang peneliti agama-agama kitab suci tentang asal-usul manusia, dan dia mendapatkan bahwa asal-usul manusia yang sangat lengkap itu ada dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tentang keemasan Islam, puncak keemasan Islam, ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, pada masa itu memang filsafat itu menjadi bagian dari ilmu yang harus dipelajari. Nah, filsafat itu maka dalam Islam disebut dengan al-hikmah, orang yang bijaksana. Nah, tujuan belajar filsafat itu adalah agar orang itu menjadi bijaksana, menjadi alim, ya. Kata-katanya punya hikmah karena berorientasi pada pemikiran yang mendalam tentang sebuah objek atau sesuatu hal. Nah, karena itu puncak peradaban keemasan Islam itu sejalan dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Kemudian ada yang keenam ini kita membahas tentang kebudayaan, sains, seni, dan sastra Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap peradaban pasti akan memunculkan sebuah kebudayaan. Dalam sebuah kebudayaan itu juga di dalamnya ada seni, ada pengetahuan, ada sastra, ada lain-lainnya ya, yang sangat terkait dengan peradaban itu sendiri. Nah, dalam Islam misalkan peradaban Islam itu sangat berbeda juga dengan peradaban Eropa. Islam sangat menghormati manusia, ya. Manusia adalah makhluk Allah yang memang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kemudian dalam peradaban Islam itu kita tidak mengenal istilahnya gambar-gambar manusia, patung-patung sebagaimana tradisi di Barat. Nah, kalau tradisi di Barat itu sangat kental sekali dengan tradisi patung, sehingga kadang-kadang seni sulit dibedakan juga dengan eksploitasi. Maka muncullah kemudian gambar patung-patung itu yang mengeksploitasi wanita atau pria atau bentuk-bentuknya.
Yang pernah ke Istana Bogor mungkin kita bisa melihat ya, di dalamnya banyak patung-patung yang berasal dari hadiah-hadiah dari luar negeri, di mana kadang-kadang patung itu juga sangat mengeksploitasi manusia. Nah, tergantung dari sudut mana kita melihat. Namun dalam peradaban Islam ini juga sangat berbeda ya, karena dalam Islam itu berkembangnya seperti seni kaligrafi, seni sastra. Bahkan kalau kita belajar ya sejarah Islam itu, seni untuk yang diadopsi saat ini seperti marching band ya, itu juga pernah ada dalam sejarah peradaban di peradaban Islam. Ya, pasukan khusus, ketika pasukannya yang belum intinya belum hadir, maka sebagai pembuka itu pasukan itu ya, yang dikenal dengan marching band saat ini. Itu adalah bagian dari militer dalam sastra, dalam peradaban Islam. Kemudian ada di sini yang ketujuh, kita bahas tentang Ghazul Fikr, dinasti Ghaznawi Mughal di India. Ya, ada kontribusi peradaban, ada dinasti Ghaznawi Mughal di India dan kontribusi peradaban. Nah, sebagaimana kita pahami juga, India itu peradabannya bisa dibilang kebalikan di Indonesia ya, menurut saya. Kenapa? Peradaban-peradaban yang tinggi yang ditinggal di India itu sebagian besar adalah peradaban Islam, Taj Mahal ya, dan lainnya itu bisa dikatakan sebagai sebuah peninggalan peradaban Islam yang sangat berpengaruh di India. Namun di Indonesia yang ditinggalkan adalah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Itu adalah sisa-sisa kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia pada masa lalu. Nah, kemudian juga yang 8 ini kita tentang mengekspansi wilayah, sistem politik, dan kemajuan ilmu. Ekspansi wilayah, sistem politik, dan kemajuan ilmu, dan mengenai perkembangan peradaban Islam di Turki Utsmani. Nah, pada masa itu ada yang namanya Khilafah Islamiyah ya, dan Khilafah Islamiyah ini sudah dimakzulkan oleh Kemal Atatürk pada tahun 1924. Nah, sampai saat ini umat Islam seluruh dunia ini menjadi nation ya, negara-negara kecil sebagai akibat dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga tidak ada kekuatan seperti masa lalu, di mana pada masa lalu itu umat Islam memiliki satu kekuatan yang disebut dengan Khilafah Islamiyah. Nah, setelah dimakzulkan di Turki sampai sekarang belum terbentuk ya, maka kalau kita lihat dari sejarah sejarah seperti kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, Aceh, kemudian juga pernah ada di Jogja, itu meminta bantuan kepada khalifah ya untuk mengirimkan pasukan untuk melawan Belanda atau orang-orang Eropa yang ada di Indonesia pada saat itu. Tapi saat sekarang sudah tidak ada. Nah, kemudian di Afrika ini ada dinasti Fatimiyah yang kita bisa memahami peradaban Islam di Afrika, nanti kita bisa pelajari ini ya. Kemudian juga nanti menganalisis ada Islam di Nusantara ya, proses Islamisasi kerajaan Islam Nusantara. Ini nanti proses Islamisasi kerajaan Islam di Nusantara, apa teori-teori tentang masuknya Islam di Nusantara, dan juga apa analisisnya sampai saat ini Nusantara itu memiliki jumlah populasi penduduk Muslim terbanyak ya. Apa peran juga para wali Songo terutama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, kemudian yang ke-11 memahami peran tokoh Islam dalam pengembangan peradaban, ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Nah, ini sebagai sampel saja, boleh juga mengambil yang lain terkait dengan bagaimana berkembangnya peradaban-peradaban Islam di Nusantara. Kemudian selanjutnya adalah invasi Mongol. Nah, ini invasi Mongol ya. Jadi peradaban Islam yang tadi saya sebutkan itu dari 650 sampai 1250 itu di dalamnya ada invasi Mongol ya. Setelah invasi Mongol kita bercerai-berai, kemudian muncul lagi 3 kerajaan besar. Nah, 3 kerajaan besar itu nanti juga akan kita pelajari ya. Karena itu ada saat awal maju, kemudian di akhir itu hancur, kemudian maju lagi, berkembang, kemudian mundur lagi. Nah, kemudian saat sekarang kita pada fase kemunduran ya.
1800 sampai dengan sekarang itu 1900 atau tahun 2000 ini bisa dibilang sebagai fase kemunduran. Maka kemudian isu-isu yang muncul dari para tokoh ya pembaharu itu adalah isu kebangkitan kembali. Isu kebangkitan kembali itu intinya adalah bahwa umat Islam ini akan maju ketika kembali ke dalam Al-Quran dan Hadis. Maka isu back to Quran dan Hadis itu menjadi isu utama untuk diimplementasikan dalam pemikiran-pemikiran kontemporer. Kemudian yang ada lagi menganalisis perkembangan Islam di era modern, ada kebangkitan Islam, pikiran reformasi Islam. Ini banyak juga ya pemikiran-pemikiran reformasi Islam. Jadi Islam kalau maju harus begini dari pandangan-pandangan para tokoh. Sampai juga ada pandangan seperti Hasan Hanafi ya, Al-Yasar al-Islam, Islam kiri. Beberapa waktu lalu juga di Indonesia banyak sekali muncul ya paham-paham seperti modernisme, pribumisasi, kemudian reaktualisasi, kompilasi dan segala macamnya. Ya ini satu tujuannya adalah bagaimana Islam itu memang bisa menerima dalam konteks-konteks modern saat ini. Kemudian ada lagi globalisasi sains dan teknologi pendidikan, di mana bahasa tentang mengidentifikasi tantangan dan peluang peradaban Islam pada masa kini. Kemudian juga ada interaksi peradaban Islam dan Barat, menjelaskan hubungan Islam dengan peradaban dunia, dan juga terakhir itu ada refleksi dan evaluasi pemahaman tentang peradaban Islam ini di tema yang ke-16 jika mungkin nanti terkejar waktunya. Dan ini adalah materi-materi yang nantinya akan dibagikan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman untuk bisa mempresentasikan ya materi-materi ini. Dan siapa, bahas apa, kelompok-kelompoknya nanti akan saya bagikan di kelas. Di kelas ya, di kelas itu artinya di e-learning kita, e-kampus ya, e-kampus yang ada di kelas kita itu nanti akan saya bagikan, dan sifat presentasinya adalah masing-masing ya. Jadi walaupun nanti namanya ada dalam tema yang sama, maka nanti temanya itu tetap dibahas oleh masing-masing. Nah, jadi masing-masing nanti temanya itu nanti akan saya berikan. Tema-tema ini nanti silakan dipantau saja di e-kampus. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan materi tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup tentang peradaban Islam. Nah, kira-kira sejarah peradaban Islam itu apa gitu ya? Sejarah peradaban Islam itu apa? Nah, kalau kita bahas tentang sejarah peradaban Islam itu mungkin teman-teman sudah memahami ya bahwa sajaratun itu bermakna pohon. Kemudian melambangkan silsilah atau asal usul. Nah, kemudian itu secara etimologi bahasa. Tapi secara terminologis sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu ya. Jadi umat manusia ini sampai dengan saat ini sudah berjalan cukup panjang ya. Orang-orangnya sudah berubah, tetapi sejarah tidak pernah berubah. Artinya yang mengisi dunia ini ya orang-orang yang selalu kontradiktif antara orang baik dan orang yang tidak baik. Nah, misalkan dalam sejarah kita bisa mengenal adanya Fir'aun misalkan. Adalah orang yang memiliki sifat karakter yang jahat. Nah, orang jahat sampai sekarang juga masih ada. Itu ada karakter Nabi Ibrahim misalkan, orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Maka orang-orang yang baik sampai saat ini pun tetap ada. Orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang mengajarkan keburukan sampai sekarang tetap ada. Tinggal kita mau milih mau yang mana, gitu kan. Yang penting masing-masing pilihan kita memiliki konsekuensi. Nah, karena itu sejarah ini seperti kita melihat kaca spion ya. Jadi kalau kita ingin mengendarai mobil atau motor, spion itu penting.
Kita dengan spion itu kita bisa melihat ke belakang, tapi tujuannya adalah untuk maju ke depan. Kita melihat ke belakang, tapi tujuannya adalah untuk maju ke depan. Proses sejarah ini sudah berjalan cukup lama, cukup panjang. Kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa menelaah bahwa orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan akan berakibat seperti ini. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan akan berakibat seperti ini. Nah, karena itu kita tinggal memilih mana yang harus kita pilih. Maka yang harus kita pilih adalah kebaikan. Nah, dalam Al-Quran juga disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita diminta untuk mempelajari sejarah, lihat dirimu dan orang-orang yang telah berlalu. Nah, kemudian di situ wattaqullah, gitu kan, kita dipinta untuk bertakwa kepada Allah, artinya kita diminta untuk menjadi orang yang memilih kebaikan. Nah, kemudian ruang lingkup sejarah itu apa saja? Nah, ruang lingkup sejarah itu sangat luas ya. Ada bidang sosial, budaya, keagamaan, politik, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian ekonomi dan lainnya. Aspek keagamaan itu meliputi ada dakwah Rasulullah, perkembangan agama Islam, pembentukan lembaga-lembaga keagamaan, ada masjid, ada madrasah, ada majelis taklim dan segala macamnya, serta pemikiran-pemikiran mazhab dalam Islam. Pemikiran mazhab, perkembangan dalam Islam itu cukup panjang. Karena itu pemikiran mazhab ini juga harus kita pelajari ya, pelajari pada bahasan-bahasan yang lain. Namun pada saat ini kita memang membahas tentang aspek agama itu paling tidak di dalamnya ada kaitan dengan mazhab atau kelompok-kelompok fikih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial budaya itu ada sistem sosial masyarakatnya. Bagaimana sistem sosial dan masyarakat Islam dan non-Islam. Ada tradisi, ada bahasa, ada kesenian, dan lain segala macamnya. Itu aspek sosial budaya. Ada aspek politik. Ada aspek politik dan pemerintahan. Nah, ini ada masa Khulafaur Rasyidin. Ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, dan lain segala macamnya. Dan ini nanti harus kita pelajari menjadi bagian dari ruang lingkup dalam peradaban Islam. Kemudian ada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada perkembangan pengetahuan di masa kejayaan Islam. Ada tokoh-tokoh Muslim yang banyak sekali ya. Ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ada filsafatnya, filsafat emanasi, filsafat pancaran ya. Itu juga harus kita pelajari. Tapi bagian itu adalah bagian dari filsafat ya. Kemudian juga aspek ilmu pengetahuan teknologi berkembang tentang bagaimana peran lembaga pendidikan Islam pada masa itu seperti Bait Al-Hikmah, ada Universitas Islam awal. Bait Al-Hikmah itu merupakan sebuah perpustakaan yang muncul dalam era kejayaan Islam. Banyak karya-karya ulama yang ada di situ dan sampai saat sekarang belum diterjemahkan, tapi terburu hancur ketika pasukan Mongol menyerang Islam ya, dengan barbar gitu ya. Kemudian yang kelima ini ada aspek ekonomi dan perdagangan, di mana ada sistem dalam Islam, ada zakat, ya, ada sistem zakat, ada sistem wakaf, ada sistem perdagangan, ada jaringan perdagangan dalam Islam lintas benua, ya. Kemudian peran pasar dan aktivitas ekonomi masyarakat Muslim itu adalah aspek ekonomi dan perdagangan. Nah, kemudian dari mana sumber-sumber sejarah peradaban itu? Sumber-sumber peradaban itu pertama namanya sumber primer. Sumber primer itu adalah sumber yang langsung. Dari mana sumber primer itu? Sumber yang berasal dari Al-Quran. Ya, mencatat, karena Al-Quran juga berkaitan dengan kisah, sejarah-sejarah, ya, dan yang mencatat berbagai peristiwa sejarah secara normatif, secara catatan-catatan sejarah yang disesuaikan dengan konteks dan zamannya. Kemudian ada dari sumber sunnah atau hadis. Hadis itu yang dimaknai sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Ma'udifa anin Nabi SAW min kaulin au filin au taqrin au nahwiyah. Jadi segala sesuatu disandarkan kepada Rasulullah itu merupakan hadis atau sunnah. Kemudian juga sumber primer itu ada dokumen resmi seperti surat Rasulullah, perjanjian-perjanjian Rasulullah seperti Piagam Madinah yang sampai sekarang memang masih otentik, dan juga ada dokumen-dokumen lainnya. Kemudian ada karya sejarawan Muslim seperti Tarikh At-Tabari, kemudian Sirah Ibnu Ishaq atau Muqaddimah
karya Ibnu Khaldun. Itu juga menjadi sumber-sumber primer. Ada sumber sekunder ya, sumber yang tidak langsung. Nah, ini biasanya dari ilmuwan-ilmuwan atau sejarah-sejarah yang meneliti tentang Islam atau Islam studies ya, seperti interpretasi dan sumber-sumber primer. Ada penelitian arkeolog dan antropolog, kemudian karya ilmiah dan jurnal akademik yang menganalisis tentang perkembangan sejarah dan peradaban Islam. Nah, jadi sejarah peradaban itu cukup luas ya. Yang penting kita juga harus mampu memahami hal-hal yang menjadi bagian dari mata kuliah kita ini. Itu mungkin pertemuan ini ya. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Kalau ada hal yang ditanyakan, disilahkan. Nah, selanjutnya juga saya sampaikan. Jadi presensi atau kehadiran ini ada di e-kampus ya. Jadi teman-teman sekalian juga jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Kehadirannya ini ada di e-kampus ya. Di sini sahabat saya lihat ya kehadiran. Nah, ini silakan nanti teman-teman ya, kehadirannya ini banyak yang belum mengisi. Ada beberapa orang baru yang sudah mengisi kehadiran. Saya harapkan teman-teman semua mengisi kehadirannya di kampus. Jadi saya tidak membuat kelas lagi di Google Classroom ya, tapi memanfaatkan e-kampus ini dengan mengklik hadir ya. Ada kendala nggak di kehadiran? Ada Pak, tadi gagal terus Pak. Oh, gagal terus. Ya Pak. Oke, coba saya setting dulu di kehadiran mahasiswa. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Di kehadiran mahasiswa nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, sini sebenarnya sudah di semua lokasi ya, jadi tidak ada kendala sebenarnya. Tapi saya akan, Bang Omen, ini di kelas C1 kesulitan ngisi kehadiran. Bisa disetting dulu kehadirannya. 2C1. Ya. 2C1. Ini semua lokasi harusnya diubah jadi apa ya lokasinya? Ini udah 0 ini. Jamnya 13.30 sampai 15.30. Nanti sedang diatur dulu ya. Kita pastikan dulu kehadiran ini bisa. Jadi tinggal mengklik kehadiran. Tanggalnya oke. Nggak ada yang berubah kan? Apanya? Tanggal rencana. Apa tanggal apa yang salah? Ya, ini kan udah berubah tanggalnya 2 Mei. Ini yang Februari itu. Oh, ini sebentar. Oh, ini. Nah, itu coba. Harusnya ini. Ya, coba. 2 Mei. Ini ya. Ruang. 2 Mei. Ya, coba diulang lagi deh. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Isi kehadiran dulu. Ya, silakan isi kehadiran. Apa ada kendala? Isi kehadiran ada kendala nggak? Isinya di e-kampus link bukan Pak? E-kampus itu ada presensi.
Di kampus ada presensi. Udah beberapa kali Pak isi presensi tapi gagal terus. Gagal terus. Sudah bisa Pak. Sudah bisa, Pak. Bisa. Saya sudah bisa. Ya, Oke. bisa Pak. Siapa yang belum bisa di refresh? Ini sepertinya memang sudah banyak yang masuk. Ya, kehadiran ya, klik kehadiran. Ya, jadi saya tidak menggunakan link lagi untuk kehadiran, menggunakan ini saja ya. Kehadiran. Jadi hadir sendiri menggunakan e-kampusnya. Oke, silakan isi kehadiran dulu. Saya kasih waktu 5 menit ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi. Isi kehadiran dulu. Oke, sambil isi kehadiran, kira-kira dari teman-teman ini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, disilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti terkait dengan tugas siapa yang presentasi, nanti saya akan share di materi yang ada di kampus ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, ini boleh komentar di grup atau juga WA saya ya. Karena di grup itu di 2C1 itu juga saya sudah bisa menjadi anggota di situ ya. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada kali ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan nanti tanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya, kalau cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.